Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua MGMP PAI SMK Kabupaten Bekasi sekaligus Ketua Panitia Pentas PAI. Yang kami hormati Ketua Pokjawas Kelompok Kerja Pengawas Dr. Haji Wahyudin. Yang kami hormati pengawas Ibu Dr. Yuni Asdiani. Yang kami hormati panitia beserta seluruhnya. Yang kami hormati para kepala SMK kontingen dari masing-masing sekolahnya yang mewakili adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Amin. Siap. Untuk anak-anakku, teman-teman atau adik-adikku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ini merasa senang sekali hadir di tengah teman-teman SMK semua atau adik-adik. Saya manggilnya enaknya teman atau adik atau anak. Kalau anak kayaknya saya ketuaan jadinya. Adik-adik ya. Yang pertama sekali adik-adik, sudah pada makan belum? Belum makan katanya. Sudah pada makan belum? Sama. Baik. Ini adalah momen berharga karena kita ikut dalam perhelatan pentas PAI, Pekan Keterampilan dan Seni PAI, Pendidikan Agama Islam. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadikan kegiatan ini sebagai ajang silaturahim untuk saling mengenal antara sekolah. Jadi dek, yang ketawa-ketawa di belakang tuh, kalau lihat ternyata itu yang pakai kerudung putih cakep ya, jangan tanggung-tanggung, tanya, kenalan. Ya. Oh, itu yang pakai kerudung merah cakep ya. Jangan tanggung-tanggung, tanya, kenalan. Karena mungkin tidak akan ketemu lagi. Nanti kalau kenalan bisa jadi berteman terus-terusan. Dan bisa jadi kalau ada jodohnya jadi jodohnya. Betul nggak? Pengalaman. Ya, itu ya. Jadi memperkuat tali silaturahim. Kalau sudah saling kenal, insya Allah saling sayang. Kalau sudah saling sayang, tidak akan ada cerita saling serang. Karena itu SMK ini ada pentas PAI, maksudnya harus saling sayang, saling hargai, saling menghormati. Karena itu sama-sama saudara kita. Yang nomor 1, paham ya? Dek, paham ya? Dek, paham ya? Yang kedua, pentas PAI ini merupakan gambaran pencapaian Anda semua, termasuk nanti gurunya juga. Ya, seberapa tinggi pencapaian Anda akan nampak di sini.
Mungkin di sekolahnya juara, ketika ditandingkan dengan sekolah lain, apakah dia tetap juara atau tidak, itu nanti tergantung. Karena itu yang kedua, maknai sebagai potret, ya, sebagai potret pencapaian Anda di bidang yang Anda ikuti. Yang ketiga, maknai pentas PA ini sebagai ajang bersaing yang terhormat. Jadi Anda bersaing di sini menunjukkan kehormatan Anda. Jangan bersaing di jalanan untuk menunjukkan kehebatan Anda. Jangan bersaing di tempat lain untuk menunjukkan kehebatan Anda. Karena bersainglah melalui jalur prestasi yang bermartabat dan terhormat seperti pentas PA ini. Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi sudah tidak ada tawuran. Kalau sekolah yang hadir mah, ya, ada nggak ini? Jadikan ya ini sebagai persaingan yang sehat dan terhormat. Jadi nanti akan ada juaranya dan akan ada juga yang tidak jadi juara. Tapi jangan menghalangi Anda untuk terus menanjak, untuk terus mencapai prestasinya. Jadi adik-adik, ya, Anda boleh bersaing di sini. Setelah perhelatan ini selesai, tetaplah berteman. Jadi bersaing ini adalah bersaing yang terhormat. Jadi kalau Anda pengen jadi juara satu, tidak usah menjelekkan orang lain. Cukup tunjukkan bahwa Anda layak jadi juara satu. Paham ya? Paham nggak? Kalau Anda menghebat, tunjukkan kehebatan Anda. Tidak perlu menjelekkan orang lain. Dan ketika sudah diputuskan oleh Dewan Juri, itulah hasilnya yang memang menurut penilaian Dewan Juri. Paham ya? Jangan merasa perasaan bagusan gua, apa dia yang menang. Ada nggak yang begitu? Biasanya kalau lomba selalu ada begitu. Biasanya. Tapi percayakan kepada para dewan hakim atau dewan juri ini, merekalah yang lebih paham daripada peserta semua. Paham ya? Mudah-mudahan 3 makna yang kita berikan ini menjadikan betul-betul pelajaran untuk kita semua. Terakhir, saya ingin menyampaikan, ada seorang anak yatim. Ada seorang anak yatim. Ketika dia terlahir menjadi anak yatim piatu, menjadi anak yatim. Kemudian dia dirawat oleh ibunya. Hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampailah umur 6 tahun. Ketika umur 6 tahun, anak kecil ini ditinggalkan ibunya. Kemudian ia dititipkan kepada kakeknya. Dirawat oleh kakeknya selama 2 tahun, umur 8 tahun, kakeknya meninggal. Ketika kakeknya meninggal, ia dititipkan kepada pamannya. Pamannya ini anaknya banyak, tidak terlalu kaya, mungkin juga tergolong miskin. Karena itu dia tidak mau menjadi beban untuk keluarga pamannya. Akhirnya ia minta tolong kepada bibinya, bibi tolong carikan saya pekerjaan. Umur 8 tahun dia pengen bekerja. Yang kemudian kalau sekarang di Indonesia itu bisa jadi dianggap perbudakan. Tapi 8 tahun dia sudah mulai bekerja. Ditanya, kenapa kamu ingin bekerja? Saya tidak mau jadi beban keluarga paman saya. Akhirnya dapat pekerjaan. Pekerjaannya adalah menggembala kambing. Umur 8 tahun dia menggembala kambing sampai 6 tahun umur 12 tahun. 12 tahun ia kemudian mengikuti pamannya untuk keluar kota berdagang.
Pertanyaan saya, tahukah adik-adik siapa orang yang saya ceritakan? Siapa orang yang kita ceritakan? Nabi Muhammad. Siapa nama ibunya? Siapa nama ibunya? Siapa nama ayahnya yang meninggal? Siapa nama kakeknya yang juga kemudian meninggal? Ini suaranya ini nggak jelas ini. Jangan-jangan nggak paham nih. Siapa nama kakeknya? Siapa nama pamannya yang mengasuhnya? Abu Thalib. Dan ternyata Nabi Muhammad itu umur 8 tahun sudah jadi pekerja. Maka dari itu saya ingin tegaskan kepada anak-anak, jangan menjadi anak manja kalau Anda menjadi umatnya Nabi Muhammad. Saya tegaskan sekali lagi, jangan jadi anak manja kalau Anda ingin mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad umur 8 tahun sudah berpikiran tidak mau jadi beban orang lain, dan dia memilih untuk mencari uang sendiri untuk menghidupi dirinya dan keluarga pamannya. Umur 12 tahun ia sudah mau berdagang. Umur 17 tahun ia kemudian menjadi reseller para UMKM. Umur 18 tahun dia sudah dikontrak eksklusif oleh PT Khadijah Corporation. Betul ya? Akhirnya dia menjadi manajer utama perusahaan Khadijah Corporation. Umur 18 tahun. Pertanyaannya, kalau Anda sekarang umur 15 tahun, Anda sekarang umur 17 tahun, Anda sekarang umur 18 tahun, masih terlalu manja, maka jangan harap Anda dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada waktu untuk tawuran, tidak ada waktu untuk leha-leha, maka capailah prestasimu. Jangan takut, jangan ragu, terus berprestasi, insya Allah. Suatu saat nanti tidak akan pernah hasil mengkhianati proses. Betul? Setuju? Siap tidak manja? Siap tidak manja? Siap menghormati guru? Ini jangan sampai ada anak manja ngelaporin gurunya. Ya, oke? Siap? Tepuk tangan untuk guru kita semua. Saya doakan semua yang hadir di sini, anak-anakku, Anda jadi orang sukses. Anda bisa capai cita-cita Anda. Dan setelah itu Anda menjadi orang yang paling dibanggakan oleh keluarga Anda. Dan setelah itu Anda menjadi kebanggaan masyarakat Anda. Dan setelah itu Anda menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Anda. Mudah-mudahan ini terwujud. Al-Fatihah. Bismillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup. Sebelum kita tutup, kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.